Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1381 sampai bab 1385. Setelah Zhao Jiangwo mengemukakan kondisi ini, mata semua orang berbinar tajam. Kondisi ini bagus, hanya menargetkan Ye Junlin. Ya, biarkan wanita tua itu mencabut larangannya, biarkan keluargamu bertemu dan terus hidup. Kami bisa menjamin ini, pikirkan sendiri. Obat ini tidak akan banyak berpengaruh pada Anda. Tetapi jika Anda tidak setuju, kamu akan bersamanya selama sisa hidupmu. Aku tidak bisa melihat Junjun dan Ziran lagi. Semua orang berkata dengan tergesa-gesa. Semua orang percaya bahwa kondisi ini sempurna dan Ye Junlin tidak akan pernah menolak. Lagi pula, dia tidak sanggup bertemu istri dan putrinya lagi. Tanpa diduga, Ye Junlin menolak saat berikutnya, tidak perlu, saya akan menjemput mereka secara pribadi dalam 3 bulan, tidak perlu terburu-buru sekarang. Ye Junlin sedang memikirkan tentang klan Sishu yang melindungi istri dan putrinya. Kenapa kamu mendapatkannya kembali? Selain itu, jika dia ingin mengambil kembali istri dan putrinya, tidak bisakah dia melakukannya kapan saja? Mengapa menukarnya dengan barang berharga? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Wu Mulan dan yang lainnya. Hah, semua orang tercengang saat mendengar jawaban Ye Junlin. Menjemput seseorang setelah 3 bulan, sangat mudah untuk mengatakannya, kamu tidak mengambilnya secara langsung. Ye Junlin, apakah kamu tidak memahami aturannya dengan jelas? Kamu harus memenuhi syarat untuk bertemu seseorang untuk menjemput mereka. Iya, setidaknya kamu harus melakukannya. Hanya Dewa Perang Kunlun sebelum kamu bisa melakukannya. Semua orang segera berkata, apa pedulimu padaku? Bagaimanapun, setelah 3 bulan, kamu, termasuk klan Sishu, akan dengan patuh melihatku menjemput Ziran dan Junjun. Ye Junlin penuh percaya diri. Apakah kamu gila? Apa perbedaan antara kamu sekarang dan kamu setelah 3 bulan? Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang dikatakan Ye Junlin ini. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di mana lagi saya bisa mendapatkan kualifikasi untuk diakui oleh klan Sishu? Itu tidak mungkin, Ye Junlin. Apakah kamu dengan tulus tidak mau menyerahkan obatnya? Beberapa orang menatap Ye Junlin. Ye Junlin mengangguk, iya, obat itu milikku, apa hubungannya denganmu? Bahkan jika aku memberikannya kepada anjing, kamu tidak akan peduli. Boom, kata-kata Ye Junlin membuat marah semua orang. Dia bahkan menyebut mereka lebih buruk dari anjing. Ye Junlin, apakah kamu tidak ingin merindukan istri dan anak perempuanmu? Bagaimana jika kita? Selir Zhao Junlin sangat cemas sehingga dia mengancam Ye Junlin dengan Jun dan Jun. Kamu berani? Ye Junlin menatapnya dengan wajah dingin. Belum lagi dia akan melakukannya. Meskipun wanita tua itu mencintai Li Ziran, tidak ada yang akan menindas Junjun dan Li Ziran. Apa katamu? Jangan katakan ini lagi. Biarkan wanita tua itu mendengarnya, dan kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Wu Mulan segera mengingatkan, bagaimanapun, posisi Li Ziran sangat penting. Zhao Junfei menyadari kesalahannya dan segera menutup mulutnya. Junlin, bisakah kamu mengajukan permintaan? Selama kamu melepaskan obatnya, kami akan menyetujui persyaratan apapun. Zhao Jiangwo bertanya, obat ini terlalu penting bagi mereka. Cukup untuk membuat mereka sejahtera, saya tidak punya syarat, saya tidak kekurangan apapun. Ye Junlin menolak, semua orang tercengang saat melihat Ye Junlin. Bahkan penggilingan lembut dan perendaman keras ini tidak akan berhasil. Kalau minyak dan garam tidak masuk, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terutama Li Ziran, yang bisa memanfaatkan ini, mereka tidak berani melakukannya. Kalau dipikir-pikir seperti ini,
Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Ye Junlin. Ayo cepat pergi, Tuan Ye perlu istirahat. Pengawal pribadi Fan Shengnan mengusir semua orang. Saat kami keluar, semua orang tidak mau menyerah. Saya punya cara, kata Zhang Wentao. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dengarkan. Semua orang berkumpul. Karena kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap Li Ziran dan Junjun. Satu-satunya pilihan adalah Ibu Ye Junlin. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Zhang Wentao. Selama ibunya terkendali, saya akan melakukannya. Jika kamu tidak percaya bahwa Ye Junlin tidak akan menyerahkan obatnya. Selir Zhao Junlin langsung setuju. Ya, benar, jika dia berani tidak memberikannya, saya akan membunuh ibunya. Wu Mulan, Li Tianhao dan yang lainnya saling memandang. Beberapa orang tidak tahan. Bagaimanapun, dia sangat akrab dengan Zhou Yingying. Mereka juga akan malu jika menyerangnya. Demi masa depan keluarga Li dan Zhao, ayo lakukan ini. Wu Mulan dan Li Tianhao saling memandang dan segera memutuskan untuk melakukan ini. Oke, cobalah pokoknya, selama Ye Junlin menyerahkan obatnya. Zhao Jiangwo menghibur dirinya sendiri. Ketika wanita tua itu melihat sekelompok orang kembali, dia dengan senang hati melangkah maju untuk bertanya. Setelah melihat ekspresi semua orang, wanita tua itu langsung mengerti. Apa yang terjadi? Kamu bahkan tidak bisa menangani ini. Wanita tua itu marah. Nyonya tua, yakinlah bahwa kami akan mengatur masalah ini dengan benar. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Wu Mulan dan yang lainnya meyakinkan. Baik. Ekspresi wanita tua itu melembut. Adapun orang-orang kaya di Sishu, mereka juga tidak menganggur. Gunakan semua sumber daya dan koneksi untuk mengetahui keberadaan Ye Junlin. Tang Yanran bahkan secara pribadi memimpin orang-orang untuk melakukan pencarian menyeluruh di Jiangbei. Mencoba mencari di setiap sudut Jiangbei untuk menemukan Ye Junlin. Kakek, menurutmu apa yang kutemukan? Tang Yanran, yang baru saja kembali, berkata dengan penuh semangat. Apa? Kaisar Sishu bersemangat, melihat mata Tang Yanran. Kaisar Subarat terbatuk 2 kali. Semua orang yang hadir pergi. Hari ini saya secara tidak sengaja menemukan bahwa orang-orang dari klan Beiliang juga berada di Jiangbei. Mereka telah menunggu dan tidak tahu dengan siapa mereka akan menghadapinya. Tang Yanran secara tidak sengaja menemukan master klan Beiliang yang sedang menyergap di sekitar rumah Ye Junlin tempat tinggal. Apakah ada hal seperti itu? Keberadaan klan Beiliang sangat aneh. Mereka juga menganjurkan untuk membatalkan perjanjian sebelumnya. Robek saja, dan tidak akan terjadi apa-apa pada Yan Longwei. Itu benar-benar yang mereka katakan. Kaisar Subarat mengusap dagunya dan berpikir. Apakah kamu sudah tahu siapa yang akan mereka hadapi? Kaisar Sisu bertanya. Saya belum tahu. Tapi tuan dari klan Beiliang sedang mengepung sebuah villa. Saya pikir orang yang ingin mereka hadapi ada di antara mereka. Saya mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Saya sendiri yang akan pergi ke sana pada malam hari, kata Tang Yanran. Kaisar Subarat menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Apakah ada berita tentang pria muda itu? Belum, tapi saya telah mencari di seluruh Jiangbei bulan ini, dan hanya ada beberapa tempat yang tersisa. Di malam hari, mata-mata dari klan Sishu telah kembali. Nona, pada dasarnya kami telah mengunci villa tempat tinggal orang yang ingin ditangani oleh klan Beiliang. Setelah mendengar berita itu, mata Tang Yanran berbinar tajam. Ayo pergi, bawa aku ke sana, aku ingin melihat dengan siapa klan Beiliang berhadapan, segera. Tang Yanran dan yang lainnya tiba di area villa kerajaan. Setelah melewati orang-orang dari klan Beiliang, semua orang tiba di villa Ye Junlin. Kalian tunggu di sini, aku akan masuk dan melihat. Perintah Tang Yanran. Semua orang sangat lega tentang Tang Yanran. Lagi pula, dia sangat terampil. Segera, Tang Yanran melewati pengawal pribadi Fan Shengnan dan memasuki villa. Saya mencari-cari dan tidak menemukan siapapun. Hanya kamar tidur yang tersisa. Tang Yanran berjalan selangkah demi selangkah.
Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tang Yanran ketakutan dengan suara ini. Dia dengan cepat mundur. Menatap pintu kamar tidur. Keluarlah kalau bisa. Teriaknya dingin. Boom, tiba-tiba. Ada hawa dingin di belakangnya, dan dia merasakan angin dingin yang menusuk tulang menyerbu tubuhnya. Dia berbalik tiba-tiba, tetapi sebuah tangan besar meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Pada saat ini, keterampilan dan energi tempur Tang Yanran yang kuat tidak berguna. Nasibnya tercekat di tenggorokan, dia sudah merasakan kematian datang. Napasnya cepat, wajahnya pucat dan merah karena menahan diri. Kesadarannya kosong dan tersebar. Apakah itu kamu? Tiba-tiba sebuah suara terkejut terdengar. Tang Yanran merasakan lehernya mengendur, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah tanpa daya. Dia terengah-engah dan melihat ke atas. Pemandangan ini mengejutkannya. Bukankah ini pria kecil yang dia cari? Itu Anda, Tuan. Saya tidak tahu itu Anda, Tuan. Kalau tidak, saya tidak akan pernah berani menerobos masuk tanpa izin. Tang Yanran dengan cepat menjelaskan bahwa dia datang ke sini karena klan Beiliang. Oh, itu dia, kata Ye Junlin. Tuan, apa yang Anda lakukan dengan klan Beiliang? Tang Yanran mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Bunuh aku? Apa? Ingin membunuhmu? Tuan, apakah mereka gila? Tang Yanran tampak tidak percaya. Kamu harus segera pergi, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Ye Junlin hanya mengira orang itulah yang ingin membunuhnya, jika dia tidak melihat kedua kali. Saya takut Tang Yanran sudah menjadi mayat, dimengerti. Tang Yanran pergi dengan penuh semangat. Sekarang kita tahu di mana Ye Junlin tinggal, semuanya bisa dilakukan secara perlahan. Ini benar-benar perjalanan yang berharga. Begitu mereka datang, mereka mengetahui tujuan klan Beiliang. Kedua, saya menemukan kediaman pemuda itu. Tang Yanran berlari pulang dan menceritakan semua ini kepada Kaisar Subarat. Apakah pria muda itu menemukannya? Kaisar Sisu lebih bersemangat dari siapapun. Iya itu benar, alamatnya telah ditentukan, sikapnya terhadap saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tang Yanran menunjukkan ekspresi malu-malu, itu bagus. Kaisar Sisu sangat bersemangat. Wanita tua, Wu Mulan dan Li Ziran yang berada di dekatnya semuanya terkejut. Apakah peluang besar ini akan segera muncul? Kapan Jiangbei ada seperti ini? Mereka pernah berada di Jiangbei, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Kakek, ada satu hal lagi. Klan Beiliang ingin membunuh Tuan Xiao. Bisik Tang Yanran. Oh, apakah ada keluhan di antara mereka? Satu hal yang ingin dikatakan adalah meskipun klan Beiliang sangat kuat, tetapi jika kamu ingin membunuh Tuan Xiao, kamu harus membayar mahal. Tetapi pemuda itu juga menghadapi ancaman kematian. Tidak peduli seberapa kuat dia, akan mudah bagi klan Beiliang untuk membunuhnya. Baiklah, bantu saya menghubungi pejabat senior klan Beiliang. Saya akan menekan masalah ini, aku akan meminta klan Beiliang untuk membunuhnya. Klan Liangmen menatapku dan berhenti membicarakan masalah ini. Kata Kaisar Subarat, tentu saja, Tang Yanran tampak bersemangat. Kemudian setelah klan Beiliang diselesaikan, masalah ini akan dianggap sebagai ketulusan klan Sishu saya. Saya akan menemuinya secara langsung dan mengundang dia untuk bergabung dengan klan Sishu saya. Dia tidak akan menolak saat itu. Kan, Kaisar Sishu sudah punya rencana. Bantu Ye Junlin menyelesaikan urusan Beiliang lalu undang dia. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak punya alasan untuk menolak. Tang Yanran berkata, Kakek, kami telah memecahkan masalah besar baginya. Sudah terlambat baginya untuk bersyukur. Bagaimana dia bisa menolak? Oke, saya akan segera menyelesaikan masalah ini dan menemuinya besok. Kaisar Subarat segera menghubungi pejabat senior klan Beiliang. Dia muncul sendiri untuk melindungi Ye Junlin. Tidak ada yang bisa dilakukan Beiliang Men. Bagaimanapun, ini adalah kepala klan Sishu.
Klan Liang Utara tidak punya pilihan selain menjual mukanya kepada Kaisar Subarat. Bagaimanapun, kerugian yang diderita klan Bei Liang tidak terlalu besar, kecuali kematian beberapa orang Fu Shenlin. Tidak masalah, lebih baik jual mukanya. Kaisar Subarat tampak bangga. Kadang-kadang masalah yang tidak dapat dibayangkan atau dipecahkan oleh dunia hanyalah masalah kata-kata bagi saya. Memang benar demikian. Jika satu orang diburu oleh klan Bei Liang, masalah ini tidak bisa diselesaikan sama sekali. Tapi dia menyelesaikannya dalam satu kalimat, terutama, dia mengira Ye Junlin juga sama. Meski kuat, ia bisa dianggap sebagai penerus 5 naga Daxia. Tapi sebelum dia dewasa, klan Bei Liang bisa melenyapkannya sepenuhnya. Sebenarnya dia tidak ada bedanya dengan orang biasa. Hanya saja klan Bei Liang telah membayar mahal. Namun tidak ada jalan keluar dari kematian, jadi dia menyelesaikan masalah ini untuk Ye Junlin, yang merupakan bantuan besar bagi Ye Junlin. Dia ingin Ye Junlin memahami kekuatan dan nilai klan Sishu. Hari berikutnya, Kaisar Subarat akan menemui Ye Junlin. Wanita tua itu dan yang lainnya ingin mengikuti, tetapi mereka semua dihentikan oleh Kaisar Subarat. Kamu hanya akan menimbulkan kekacauan jika kamu pergi. Selain itu, pria muda itu akan segera menjadi anggota klan Sishu. Nanti kamu akan melihatnya. Segera, Tang Yanran membawa Kaisar Sishu ke villa. Tuan kecil, Kaisar Tang dari Subarat dan cucunya ingin bertemu dengan Anda. Teriak Kaisar Subarat. Ye Junlin mendengar suara yang familiar dan membuka pintu. Ada apa denganmu? Ye Junlin mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar menghantui dan bersikeras untuk menghantuinya. Tuan, Kaisar Tang di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Hah, untuk memberi selamat kepada saya? Ucapan selamat macam apa yang ada di sana? Ye Junlin bingung. Tuan kecil, saya mengetahui tadi malam bahwa Anda memiliki dendam terhadap klan Bei Liang. Jadi saya secara pribadi maju untuk menyelesaikan masalah ini, Tuan. Kecil, tidak peduli seberapa besar dendam yang Anda miliki sebelumnya, tapi mulai sekarang, klan Sishu tidak akan lagi mengejarmu, tidak perlu khawatir tentang hidup lagi. Kaisar Sishu berkata dengan bangga. Ye Junlin akhirnya mengerti. Mengapa orang-orang yang menyergap di sekitar klan Bei Liang mundur? Ternyata itu dia, tapi aku, Ye Junlin, ingin kamu melakukan ini. Dia tidak menganggap enteng seseorang dari keluarga Bei Liang. Jika dia ingin melanjutkan kasus ini, dia akan mengambil tindakan terhadap antek-antek itu secara diam-diam. Oh, Ye Junlin menjawab dengan dingin, hah. Ini membuat Kaisar Sishu dan Tang Yanran tercengang. Secara logika, bukankah seharusnya dia bersyukur karena telah menyelesaikan masalah sebesar itu untuknya? Mengapa ini merupakan suatu sikap? Apakah dia begitu sombong sehingga dia berpikir dia bisa menangani seluruh klan Bei Liang sendirian? Apakah itu terlalu percaya diri? Kaisar Subarat bertanya. Tuan kecil, Anda tidak tahu bahwa klan Bei Liang akan berurusan dengan Anda, kan? Tentu saja saya tahu, mereka ingin membunuh saya lebih dari 1 atau 2 hari. Itu bagus, Tuan kecil. Kali ini saya akan membantu Anda. Anda dapat menyelesaikan situasi yang tidak dapat Anda bantu sendiri. Saya tidak meminta Anda berterima kasih kepada saya atau meminta hal lain. Saya hanya ingin Anda bergabung dengan Sishu Clan. Kondisiku masih sama seperti sebelumnya. Jika kamu datang, jurumu di masa depan akan menjadi milikmu. Kaisar Subarat mengungkapkan tujuannya. Tang Yanran juga memandang Ye Junlin dengan penuh minat. Tidak mungkin dia menolak, kenapa aku harus berterima kasih? Aku memohon padamu untuk membantuku menyelesaikannya. Lagi pula, aku bahkan tidak memperhatikan anggota keluarga Bei Liang. Apa yang dikatakan Ye Junlin memang benar, berhenti berbicara tentang dirinya sendiri. Bahkan jika Raja Negeri Utara ditempatkan di sana, para bangsawan Bei Liang tidak akan berani bertindak gegabah. Jika tidak, mengapa mereka menunggu begitu lama tanpa mengambil tindakan? Kata-kata Ye Junlin benar-benar mengejutkan Kaisar Subarat dan yang lainnya. Arogan, terlalu sombong, kami akui Anda sangat kuat.
tetapi Anda tidak cukup kuat untuk menantang seluruh klan Beiliang. Anda hanya memiliki potensi untuk menjadi 5 naga besar Xia, tetapi Anda masih jauh dari mencapai ranah 5 naga besar Xia. Masih mudah bagi klan Beiliang untuk membunuhmu. Semua orang jenius hanya memiliki potensi dan mungkin mati sebelum mereka dewasa sepenuhnya. Inilah situasi Ye Junlin saat ini. Tuan kecil, sepertinya Anda tidak memahami posisi Anda sangat kuat, tapi butuh waktu bagi Anda untuk tumbuh. Hanya ketika Anda dewasa Anda bisa tidak takut dengan klan Beiliang, selama Anda bergabung klan Sishu. Aku akan menggunakan semua sumber daya klan Su Barat untuk mengolahmu dan melindungimu sampai kamu dewasa. Kaisar Su Barat telah menunjukkan ketulusannya. Tapi dia tidak menyadari satu masalah, Ye Junlin lebih kuat dari yang dia kira. Jika kamu ingin aku bergabung dengan klan Sishu, kamu bisa, aku hanya punya satu syarat. Ye Junlin tersenyum. Apa syaratnya, Tuan? Tolong beritahu saya. Kaisar Sishu segera berkata, setiap keluarga di Sishu harus mendengarkan saya ingin menjadi bos. Kata Ye Junlin, his. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira ambisi Ye Junlin akan mencapai sedemikian rupa. Dia langsung menginginkan seluruh klan Sishu. Tang Yanran tercengang. Kaisar Su Barat juga tercengang. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Yang lain tidak tahan lagi, raung Ye Junlin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada di antara kami yang bisa mengendalikanmu? Ada begitu banyak master di klan Sishu kami, tidak sedikit yang bisa mengendalikanmu. Kamu hanya memiliki kualifikasi untuk mensukseskan 5 naga Daxia, tapi kamu belum mencapai Daxia, level Xia Wulong. Ye Junlin tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ini yang saya minta. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan bergabung. Jika Anda tidak bisa melakukannya, pergilah. Kaisar Su Barat sangat marah hingga dia bernapas dengan cepat dan dadanya naik turun. Pada akhirnya, dia memilih pergi. Bagaimana mungkin dia melepaskan posisinya sebagai pemimpin klan Sishu? Ye Junlin memiliki kekuatan, tapi dia terlalu sombong. Setelah pergi, semua orang sangat marah. Ye Junlin ini benar-benar membodohi dirinya sendiri. Tidakkah ada yang menganggapnya serius? Singa menginginkan posisi majikan. Tang Yanran memandang Kaisar Su Barat dan bertanya, kakek, bagaimana menurutmu yang harus kita lakukan selanjutnya? Menyerah saja. Saya yakin kekuatan lain akan segera mengetahui tentang dia, dan akan sangat sulit untuk memperjuangkannya. Kaisar Su Barat menyentuh janggutnya dan berpikir, apakah ada sesuatu yang Anda bisa melakukannya? Saya pikir masalah terbesar dari pemuda ini adalah dia terlalu sombong. Menurutnya, tidak satu pun dari 4 klan besar yang menjadi lawannya. Kita hanya perlu membuktikan bahwa ada orang di klan Sishu yang merupakan lawannya, lebih kuat darinya dan bisa menaklukkannya. Maka dia secara alami akan mengetahui posisimu dan bergabung dengan klan Sishu. Mata Kaisar Sishu tiba-tiba berbinar. Oke, metode ini bisa digunakan, selama dia memahami bahwa ada seseorang yang lebih kuat darinya di klan Sishu. Dia akan bergabung, dan biarkan. Tang Bei segera maju. Datanglah ke Jiangbei, dimengerti. Siapa orang-orang di jalan Tang Bei, dikenal sebagai master nomor 1 klan Sishu. Keberadaan klan Sishu juga yang paling dekat dengan 5 naga Daxia. Jika dia mengambil tindakan, Ye Junlin pasti akan dikalahkan. Bersambung.